Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Yumna Official. Kode sahamnya CMNT, nama perusahaannya yaitu PT Cemindo Gemilang Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya langsung saja di sini kita ganti kode sahamnya CMNT, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, ini perusahaan yang rupanya baru IPO ya. Kemudian di sini sepertinya perusahaan ini sedang direpo karena kentara dari volume transaksinya. Nah, ini perusahaan yang baru IPO dari tanggal 8 September 2021. Nah, sekarang pernah menyentuh ke harga tertingginya di harga Rp1.200 per lembar. Kemudian terendahnya itu di harga Rp700 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 1 April sampai dengan perdagangan terakhir di tanggal 31 Mei, karena di tanggal 2 ini kita belum bisa ambil data broker summary-nya. Jadi kita ambil dari data 31 Mei saja. Nah, di periode ini apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Apakah mereka akumulasi, distribusi, atau do nothing seperti itu? Nah, ini kan turun dalam nih, seperti itu. Jadi, apakah di penurunan ini mereka distribusi, atau sebenarnya mereka hanya markdown saja, seperti itu. Oke, kita cek data transaksinya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya CMNT. Selanjutnya kita ganti tanggalnya dari tanggal 01/04 atau April sampai dengan tanggal bulannya dulu kita ganti bulan 5, terus tanggalnya 31 ya. Jadi 31 Mei. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Cemindo Gemilang Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan metode penghitungan manual, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama 2 bulan terakhir ini, ya, ketika penurunan dalam ini, di periode 2 bulan terakhir ini, investor besarnya itu melakukan aksi netral. Jadi di sini mereka markdown, menjatuhkan harga tetapi tidak menjual dalam jumlah besar, tidak distribusi. Ini disebut dengan markdown. Nah, di sini kemudian mereka beli lagi pelan-pelan seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal tunggu apakah mereka mau akumulasi atau langsung markup harganya. Seperti itu. Oke, kita tutup data transaksinya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Cemindo Gemilang Tbk ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sangat besar, yaitu sebesar 87,4%. Ini porsi kepemilikan yang sangat besar dan ternyata dimiliki oleh institusi asing. Seperti itu. Nah, sedangkan kepemilikan retail di perusahaan ini sangat kecil sekali, yaitu 0,5%.
Ini perusahaan yang bagus kalau untuk diinvestasikan jangka panjang. Karena asing yang menguasai supply. Ya mudah-mudahan kalau lihat dari institusinya ini institusi asing. Tapi saya belum cek institusi asing ini apakah memang betul-betul dimiliki asing atau sebenarnya pemiliknya orang Indonesia tetapi menggunakan nama institusi asing seperti itu. Nanti kita cek lebih dalam. Jadi kesimpulannya ini opportunity di sini. Ketika kejatuhan harga ini kita tunggu dulu karena investor semi retailnya mereka mengumpulkan barang sedikit-sedikit di sini. Karena semi retail juga sedikit di sini. Seperti itu. Jadi ini yang bagus sebenarnya kalau misalkan kita tunggu dulu mereka akumulasi atau tidak. Kalau investor besarnya akumulasi kepemilikan semi retail, maka itu petandanya bagus. Seperti itu. Dan kalau investor besarnya, di sini investor besarnya markdown, ya, menjatuhkan harga dibantu oleh semi retailnya. Sepertinya ada semi retail yang bekerja sama dengan investor besarnya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kita tunggu dulu ada akumulasi. Kalau tidak ada akumulasi dan pelan-pelan naik, sebaiknya kita beli. Karena mereka yang menguasai supply. Seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Yumna Official. Sekali lagi bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.